di minggu pertama bulan Maret kita patut bersyukur karena Tuhan masih anugerahkan kesehatan, nafas yang panjang, masih hidup ya, dan terhindar dari corona. Amin. Amin. Di sini ada yang kena corona? Enggak dong. Kita masih sehat, masih kuat, dan kita untuk bersyukur untuk itu ya. Nah sekarang Katri ditemani sama anak-anak yang cantik dan pintar mewarnai serta menggambar. Siapa dia yang pertama? Ada Adele. Yang kedua ada Giselle. Sekalipun malu-malu tapi mereka jago loh gambarnya. Itu talenta dari Tuhan yang patut disyukuri. Adik-adik di rumah juga tentunya patut mensyukuri talenta yang Tuhan beri. Nah, untuk bersyukur kita mau naikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyi ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita naikkan doa kita, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan dan nafas hidup yang daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pujian kami dan pimpin kami agar kami dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, agar kami juga bersuka cita dalam menaikkan setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi. Dalam setiap suka duka kita mau nyanyikan pujian Jalan serta Yesus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Coba biar semangat, tangannya di atas. Jalan pas jalan dalam suka ke sana. Jalan dalam suka, jalan dalam. Oke? Senyum, semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Siapa yang mau jalan beserta Yesus selamanya? Kita semua, men. Nah, sekarang sebelum kita mau tahu firman Tuhan, dengar firman Tuhan, Katri punya challenge. Challenge-nya apa? Gambar sesuatu dalam waktu secepat-cepatnya. Katri akan kasih challenge gambar satu binatang ya. Gambar domba, tidak ada contohnya ya. Semuanya Putih tunjukin dong. Oke, yuk kita mau buat gambar domba secepat-cepatnya. Ya, adik-adik di rumah juga siapkan kertas dan pensilnya. Kita mau gambar domba secepat-cepatnya. 1, ambil. Oke. 2, 3. Satu, dua, tiga, selesai. Hands up. Oke. Oke. Kakinya belum dibikin. Ya udah, bikin dulu deh, yuk. Bikin dulu yuk. Sekarang bagaimana bentuk dombanya? Kita mau lihat. Yuk. Nah, ini dia. Katri dapat 3 domba. Yeay. Gisel dapat berapa? 1. Adel dapat berapa? 2. Nah, kalau dijumlah berarti semua domba kita ada 6. Nah, ini dia. Hasil dombanya mirip nggak? Oke. Nah, kenapa sih Katri suruh gambar domba? Karena kita mau tahu cerita tentang domba. Ada apa domba? Apa domba yang dikorbankan? Atau domba yang dipersembahkan karena hari Paskah? Atau domba yang seperti apa? Yuk kita lihat dulu videonya. Ada seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Ia sangat menyayangi domba-dombanya. Seperti biasanya, ia menuntun domba-dombanya untuk mencari rumput yang segar untuk dimakan. Namun suatu ketika, pada saat ia memberi makan domba-dombanya, ada seekor domba yang lebih asyik menikmati hal lain sehingga membuatnya hampir jatuh ke dalam jurang dan tidak bisa kembali kepada sang gembala dan domba-domba yang lain.
Ketika hari menjelang sore, sang gembala menggiring domba-dombanya untuk kembali ke kandang. Seperti biasanya, setiap kali ia memasukkan domba-dombanya ke kandang, ia selalu menghitung jumlah dombanya. Apakah domba-dombanya sudah pas 100 ekor atau belum? 1, 2, 11, 23, 87, 99. Hah? 99? Kemana dombaku yang seekor lagi? Aku harus mencarinya. Setelah menyadari bahwa ada seekor dombanya yang hilang, sang gembala pun meninggalkan 99 ekor dombanya dan bergegas mencari seekor dombanya yang hilang. Ia terus berjalan, menyusuri tempat-tempat yang ia lewati, namun tidak ia dapati. Ia merasa sangat sedih, dan di saat ia merenung, terdengar sayup-sayup suara domba yang cukup jauh. Dengan tidak berpikir panjang, sang gembala bergegas mencari asal suara itu. Kebahagiaan di hatinya muncul ketika melihat domba yang ia cari. Ia mengulurkan tangannya untuk menolong domba itu, dan dengan hati yang gembira, ia membawa dombanya pulang, karena dombanya yang hilang telah ia temukan. Nah, itu dia video tentang domba yang hilang. Sekarang kita mau baca sendiri di Alkitab seperti apa kisahnya dan apa sih yang Tuhan mau ajarkan. Yuk kita buka di Lukas. Lukas berapa ya? Lukas 15. Lukas 15 ayatnya 1 sampai 7. Kita akan baca bergantian, oke? Oke, Ya, sudah ketemu? sudah. Amin. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Katri yang pertama, nanti Gisel, nanti Adel, nanti ke Katri lagi. Lukas 15 ayat yang pertama, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Nomor 1, ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Yang 2, Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5, Gisel. Dan kalau ia menemukannya dan gembira, Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6, Adel. Dan setibanya di rumah ia Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab domba yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, itu dia. Kalau tadi di perumpamaan ini bilang, di manakah di antara saudaramu jika ada yang punya 100 domba lalu hilang satu nggak dicari? Nah, pasti dicari. Nah, domba kita tadi ada berapa? 2. Ada 6. 6 ya. Masih jauh dari 100 ya. Nah, kira-kira dari perumpamaan domba yang hilang ini, apa sih maksud Tuhan? Nah, ini berbicara tentang kita. Ya, sekalipun sekarang kita ini ibadahnya online, jarang ketemu, bukan berarti Tuhan tidak tahu mana anak-anak yang terhilang. Apa maksudnya terhilang? Enggak ibadah. Nggak ibadah salah satunya. Kan Katri nggak tahu Adel ibadah apa enggak. Iya kan, setiap minggunya. Katri nggak tahu. Katri cuma taunya ada laporan. Oh iya, tapi kan nggak tahu bener laporannya apa enggak, seperti itu. Selain terhilang nggak ibadah, ada apa lagi? Terhilangnya sekalipun ibadah, tapi nggak masuk. Firman Tuhan bilang ampunilah saudaramu. Baru amin, shalom, handphonenya diletakkan. Dinda adiknya pecahin gelas. Ampunilah saudaramu. Nah, padahal firmannya ampunilah saudaramu, tapi Gisel langsung marah. Dinda, itu kan gelas aku. Itu juga termasuk terhilang. Pernah nggak begitu? Sekali ya, pasti pernah marah kan? Pasti nggak apa-apa. kalau marah sering. Kalau marah sering malah. Nah, Tuhan itu tahu anak-anak Tuhan yang terhilang. Terhilang dari apa? Dari kesabarannya. Dulu Gisel waktu sekolah minggu rajin ibadah setiap minggu, pasti sabar sama adiknya. Bisa menjaga diri, menguasai diri, nggak marah-marah. Dulu Adel juga pasti ngajarin adiknya. Tapi kok sekarang Gisel marah-marah, Adel cuek, sibuk sendiri-sendiri sama handphone. Itu juga terhilang. Ya, Tuhan tahu siapa yang terhilang. Dan di sini Tuhan mau cari anak-anak yang terhilang. Seperti Tuhan tadi, sekalipun satu yang hilang, tapi dicari, ya enggak? Padahal kalau misalnya satu yang hilang, 99 ditinggalin, rugi nggak kalau 99-nya hilang lagi? Rugi banget kan? Masih mending biarin aja yang satu. Tapi tidak seperti itu. 100 domba, yang satu hilang, ini 100 kali, ini 10 kali 10 ya, biar 100. 100 domba, yang satu hilang, yang 99 dimasukin kandang, biar aman. Karena apa? Yang 99 ini tidak tersesat. Dia tahu jalan, dia tahu rumah, dia tahu tempatnya. Tapi yang satu ini tersesat, hilang. Jadi ini yang perlu dicari. Nah, jadi kalau misalnya di rumah, Ko Alfi, Ci Erlin udah baik, tidak jadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, lalu kenapa sih aku terus yang ditegur? Kenapa sih aku terus yang dicari-cari? Karena apa? Supaya kalian tetap ada di jalannya Tuhan. Supaya Adel dan Gisel yang sabar itu kembali lagi sabar. Tuhan tahu loh apa yang hilang dari dalam diri kita yang tidak memuliakan Tuhan. Contoh kalau Gisel apa tadi? Marah ya? Padahal dulu Gisel sabar loh. Sayang loh sama adiknya. Ya, Tuhan mau, Tuhan cari Gisel untuk kembali lagi. Oke? Kalau Dinda masih kecil, memang kalau bisa minta maaf itu udah sangat-sangat bersyukur. Kalau Adel, apa yang hilang? Apa ya? Rajin berdoa nggak? Apa bangun tidur sama mau tidur aja?
Enggak, Iya. bagus. Kadang ingat, kadang enggak. Oh kadang ya kadang enggak. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita jadi anak-anak atau domba yang terhilang karena apa? Karena kita tidak lagi berdoa, karena kita nggak dengar-dengaran papa mama lagi. Ya, di sini firman Tuhan bilang apa? Nih, aku berkata kepadamu, ayat 7 yuk perhatikan, Katri akan bacakan buat kita semua. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke? Jadi kalau misalnya Giselle, Adel, dan Kak Tri bertobat dari jalan yang salah, itu Tuhan lebih bersukacita apa? Akan ada sukacita di surga. Di surga sukacitanya besar dibanding dengan contoh orang-orang yang sudah benar hidupnya yang tidak perlu pertobatan. Kita masih perlu pertobatan? Masih perlu untuk memperbaiki diri lebih lagi supaya serupa dengan Kristus. Amin. Yuk kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mau juga mencari apa yang hilang dalam diri kita. Ya? Oke. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi anak-anak yang terhilang. Oke? Tuhan mau kita kembali ke jalan yang benar, ke sifat yang sesuai dengan firman Tuhan, ke karakter yang lebih baik lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang ayat hafalannya dari Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, yuk kita akan baca sambil gerakan. Jadi nanti saat menghafal kita jauh lebih mudah, ya. Aku, ya, Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, ya, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, gampang? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, ingat ya, kalau ada satu orang bertobat, satu orang pun yang teman-teman kita hilang, ini kemana ya, kok ini sifatnya udah berbeda. Ketika dia kembali lagi ke sifat yang memuliakan Tuhan, itu sukacita surga itu lebih besar daripada kita yang sudah baik-baik saja dan tidak memerlukan pertobatan. Ya, apalagi untuk kita yang tidak merasa bahwa kita itu salah. Nah, siapa di sini yang merasa paling benar? Enggak. Kita semua masih butuh pertobatan, amin? Amin. Nah, kita mau akhiri firman Tuhan kali ini, tapi Katri mau kenalkan satu lagu, ya. Domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil. Gampang? Ini mengingatkan kita untuk firman Tuhan kali ini, ya. Domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil. Nah, kiranya firman Tuhan kali ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.